Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemusatan data dan penyebaran data untuk data yang dikelompokkan. Untuk data yang dikelompokkan, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi atau dalam menentukan nilai tengah, rata-rata, median, dan modus, serta penyebaran data, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi. Sebelum menentukan nilai-nilai tersebut, kita membuat tabel distribusi frekuensi untuk mempersingkat data kita yang cukup banyak. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemusatan data untuk data yang dikelompokkan. Adapun pemusatan data itu adalah mean atau rata-rata, median, dan modus. Sebelum kita menentukan nilai-nilai tersebut, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penataan dan peringkasan hasil pengamatan yang dibuat dalam bentuk tabel. Jika data kita banyak, maka untuk menentukan nilai rata-rata, median, dan modus, maka data tersebut kita tata kembali untuk dibuat lebih ringkas dengan cara membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi relatif jika data kualitatif dihitung dalam bentuk proporsi atau persentase. Kemudian, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama adalah kita menentukan banyaknya kelompok. Jadi kalau misalnya dalam latihan data kita ada 40, maka untuk meringkas data kita tersebut, kita buat dalam bentuk kelompok. Menentukan jumlah kelompok itu kita menggunakan rumus Targes, di mana M sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana M itu adalah jumlah kelompok, sedangkan N itu adalah jumlah pengamatan, jumlah data. Jika jumlah data kita 40, maka N-nya itu adalah 40. Setelah kita menentukan jumlah kelompok atau banyaknya kelompok, selanjutnya kita menentukan interval kelompok. Interval kelompok itu dirumuskan sama dengan R dibagi M. R itu adalah rentang antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai terbesar dan nilai terkecil, data yang telah kita peroleh dalam jumlah tertentu, kita tata kembali, diurutkan dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Sehingga kita dapat menunjukkan berapa nilai data terkecil dan berapa nilai data terbesar. Sehingga kita bisa menentukan nilai R atau rentang, di mana selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil atau nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Itulah nilai R dibahagi dengan M, banyaknya kelas. Itulah nilai interval. Selanjutnya, setelah kita menentukan tabel distribusi frekuensi, kita bisa menghitung berapa nilai rata-rata, berapa median, berapa nilai modus, berapa nilai simpangan baku untuk penyebaran data, berapa nilai varians, dan berapa koefisien variasi. Bisa saya tunjukkan di sini bahwa yang dimaksud dengan banyaknya kelas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti contoh ini, banyaknya kelas itu ada 6. Kemudian intervalnya itu adalah interval dari 25 sampai 40. Untuk nilai frekuensi sendiri adalah kita bisa tentukan ada berapa data kita atau ada berapa pengulangan data yang nilainya itu berada di antara 25 sampai 49. Dalam contoh ini ditunjukkan 9. Artinya
ada 9 data dari deretan data kita pada nilai 29 sampai 49. Begitu seterusnya. Oke, setelah kita sudah menentukan frekuensi daripada data kita, maka kita bisa menentukan berapa nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu diperoleh dengan rumus X bar sama dengan sigma F dikali NT dikali N. F itu adalah frekuensi. Jadi bisa kita bantu tabel tersebut dengan menunjukkan nilai frekuensinya atau berapa jumlah data dalam interval tertentu dikali dengan NT. NT itu adalah nilai tengah. Dari tabel distribusi frekuensi, kita bisa menunjukkan berapa nilai tengah dengan cara melihat batas bawah ditambah dengan batas atas dibahagi 2. Itulah nilai tengah. Kemudian untuk menentukan median, median itu sama dengan BB atau batas kelas interval yang mengandung median. Artinya nilai median itu adalah nilai tengah. Artinya jumlah data dibahagi 2, tengah-tengah urutan data itulah letak di mana frekuensi median. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini adalah 0,5 untuk data yang bulat. Sedangkan data yang desimalnya 1 atau angka 1 di belakang koma, maka faktor koreksinya harus 0,05. Kemudian dikali P ini atau I, panjang kelas interval, kemudian dikali dengan setengah N ini adalah jumlah data, dikurangi F itu adalah frekuensi kumulatif kelas interval yang mengandung median. Setelah kita menentukan di mana letak frekuensi median, maka untuk menentukan F itu adalah frekuensi data sebelum. Jadi dijumlahkan frekuensi data sebelum median. Kemudian N banyaknya kelas, P atau I itu adalah panjang kelas. Sedangkan untuk menentukan modus, batas bawah kelas interval yang mengandung modus. Artinya frekuensi batas bawah yang frekuensinya lebih besar dari semua data frekuensi yang ada dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya dikurangi juga faktor koreksi, dikali P atau I panjang kelas, dikali B1. B1 adalah frekuensi interval modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. Jadi kita menentukan dulu berapa frekuensi terletaknya modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian B2 adalah frekuensi kelas interval modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. Sedangkan I adalah atau P itu adalah panjang kelas interval. Selanjutnya untuk penyebaran data atau simpangan baku, varians dan koefisien variasi yang dikelompokkan. Rumusnya adalah simpangan baku sigma Fi, jadi jumlah Fi ini adalah sama dengan jumlah data. Jadi kalau jumlah datanya 40, maka sigma Fi-nya itu sama dengan 40. Kemudian ini sigma Fi juga dikali sigma Fi kali NT, nilai tengah pangkat 2. Artinya nilai tengah itu kalau kita menggunakan tabel penolong sebagai tabel distribusi frekuensi sebagai tabel penolong, maka setelah tabel NT, kita tambahkan tabelnya itu NT pangkat 2. Maka didapatlah tabel berikutnya Fi kali NT pangkat 2, kita cari jumlahnya, sigmanya, maka nilai itu adalah kita tempatkan di sini. Kemudian dikurangi dengan sigma Fi kali NT. Sigma Fi kali NT didapat nilainya, kemudian dipangkatkan 2. Dibahagi dengan sigma Fi, jumlah data, dikali sigma Fi, jumlah data, dikurangi 1. Itulah simpangan baku. Sedangkan kovarians dan koefisien variasi sama dengan cara menentukan pada data yang tidak dikelompokkan.
di mana varians itu adalah simpangan baku yang dipangkatkan 2. Artinya setelah kita memperoleh simpangan baku, nilai simpangan baku, maka kita secara langsung bisa menentukan varians dengan mempangkatkan 2 simpangan baku yang kita peroleh. Sedangkan koefisien variasi adalah rasio antara simpangan baku dengan nilai rata-rata. Dengan rumus koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi X bar atau rata-rata dikali 100%. Itulah materi kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal untuk menentukan nilai rata-rata, median, modus, dan untuk data penyebaran data, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi.